Aku berjalan dengan penuh kekesalan yang sejak tadi sudah tak bisa tertahan lagi. Mas Rangga tiba-tiba meminta agar aku menemuinya saat kelasku telah selesai. Setelah menyimpan nomor masing-masing, ia seakan selalu punya alasan untuk mengganggu ketenanganku. Seperti sekarang, saat aku ingin makan siang, dia mengirimkan pesan yang berisikan perintah urgen yang tak boleh ditunda. Aku masuk tanpa mengetuk, membuatnya terlihat kesal. Kau masih saja belum berubah. Mau sampai kapan kamu seperti itu? Lah, saya memang seperti ini. Makanya jangan berekspektasi tinggi sama saya. Aku duduk di kursi lalu menatapnya lekat-lekat. Ada perlu apa? Tolong jangan terlalu dekat dengan Devan. Apa kalian tahu kabar yang beredar di kampus? Aku mengerutkan alis heran. Lah, kenapa? Toh, tidak ada yang tahu status kita. Jawabku santai. Jadi saya berhak untuk terus dekat dengan siapapun. Ingat, perjanjian kita. Aku melirik ke arahnya. Ia terlihat mengeraskan rahang. Marahkah? Namun, untuk apa dia marah? Padahal, dia sendiri yang membuat perjanjian seperti itu. Lalu kenapa pula dia yang tak suka? Maksud saya, kamu bisa dekat dengan pria lain. Tetapi jangan terlalu diperlihatkan. Aku tahu kamu menyukainya. Tetapi tolong jaga jarak. Lah, saya mana bisa jaga jarak sama orang yang saya sukai. Sanggahku lagi. Bisa tidak? Kamu tidak usah membantah. Pak, saya tidak membantah. Hanya mengeluarkan sanggahan sebagai bentuk aspirasi seorang mahasiswi kepada dosennya. Sama saja, kau membantah. Jelas beda dong Pak. Kinan, sampai kapan kamu akan seperti ini? Nada suaranya meninggi, membuatku sedikit terperanjat. Aku berdiri lalu mendekat padanya. Sampai Bapak menceraikan saya. Bisikku mendekatkan bibir di telinganya. Mas Rangga menyipitkan mata. Saya bukan bapak kamu. Jangan panggil saya seperti itu. Terdengar sangat tua. Lah, bukannya memang sudah tua. Aku cekikikan. Kinan. Tepat saat itu pula suara daun pintu yang dibuka mengalihkan perhatian kami. Di sana sudah berdiri Bu Mega yang menatap kami penuh kecurigaan. Aku mundur selangkah. Sedikit menjauh dan memberi jarak dengan Mas Rangga. Takut Bu Mega akan berpikir macam-macam. Kalian terlihat sangat akrab. Kukira kau tidak terlalu akrab dengan mantan kakak iparmu Kinan. Pertanyaan itu jelas membuatku tergagap. Aku melirik Mas Rangga sekilas, meminta bantuannya. Tetapi ia acuh seolah tak melihatku yang sedang memberinya perkodean. Mengapa Bu Mega tak mengetuk terlebih dahulu? Jangan asal main masuk saja. Hal itu tak mencerminkan sikap seorang dosen yang terpelajar. Mas Agung kembali duduk di kursinya lalu membuka buku yang kuyakini bahwa ia hanya berpura-pura untuk menghilangkan kecanggungan. Bu Mega mendengus lalu kembali menatapku. Jawab aku Kinan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku membuka mulut ingin menjawab pertanyaannya yang terkesan memojokkanku. Tetapi suara lain malah membuat niatku terhenti. Aku memanggilnya kemari, sebab anakku kerap menanyakan tentang keberadaannya. Aku ingin mengundangnya untuk datang ke rumahku, ungkap Mas Rangga. Tapi posisi kalian terlihat sangat canggung tadi. Apa Bu Mega sangat senggang? Sampai ingin mengurusi urusan kami. Mas Agung tak mau kalah. Ya, laki-laki itu memang tak mau mengalah jika merasa benar. Maaf Pak, Bu, saya masih ada urusan. Aku meninggalkan keduanya dengan perasaan campur aduk. Semoga saja setelah ini Bu Mega tidak merongrongku dengan pertanyaan-pertanyaan aneh yang akan membuatku pusing. Doa yang kupanjatkan saat keluar dari ruangan Mas Rangga tadi sepertinya tak terkabul. Setelah beberapa menit berlalu, Bu Mega mencariku dan meminta agar aku segera datang ke ruangannya. Jantungku sudah memompa dengan cepat, perasaanku seketika tak enak, dan ada rasa ketakutan yang kurasakan. Aku takut dia melemparkan pertanyaan aneh. Aku takut dia menanyakan statusku dengan Mas Rangga. Dan aku takut ketahuan oleh dosen dengan julukan singa betina tersebut. Dengan langkah cepat aku menyempatkan untuk berdoa dan merapalkan ayat suci agar jin penunggu di ruangannya bisa pergi dan tak menghasut pikiran Bu Mega. Aku yakin dia memanggilku karena permasalahan tadi. Ketukan yang sengaja kupelankan tak membuatnya mengabaikanku. Dengan suara lantang terkesan berteriak ia menyuruhku agar segera masuk. Aku membuka pintu dan menutupnya dengan pelan. Apa ibu memanggil saya? Ya, duduklah. Dengan patuh aku segera duduk dengan segala ketakutan yang sudah bersarang sejak tadi.
Apa kau berbohong padaku? Berbohong tentang apa, Bu? Saya sama sekali tidak berbohong. Lalu mengapa kalian tadi tampak sangat akrab? Bahkan kalian sangat dekat. Padahal, kamu sendiri yang mengatakan bahwa dirimu tak dekat dengan Rangga, sekalipun dia kakak iparmu. Apa yang ibu lihat tadi hanya sebuah kesalahpahaman. Saya hanya sedang memberitahukan sesuatu padanya. Apa yang kau katakan? Aku memperlihatkan cengiran. Bu, maaf. Saya tidak bisa mengatakan hal yang bersifat privasi. Suara decakannya terdengar tak suka. Apa sekarang kau berani membantah? Aku melambaikan kedua tangan. Tidak seperti itu, Bu. Kami hanya membicarakan soal hak asuh Lala. Ia mengerutkan alis membuatku berdoa dalam hati agar dia percaya dengan apa yang kukatakan. Apa iya? Memangnya kenapa dengan hak asuh Lala? Aku terdiam sejenak, menimbang apa yang akan kukatakan untuk menunjang drama yang kuciptakan ini. Lala ingin tinggal bersamaku, tetapi Pak Rangga ingin agar Lala sepenuhnya tinggal bersama dirinya. Bu Mega mendengus. Seharusnya Ranggalah yang merawat anaknya, bukan kamu. Ya. Tetapi Lala selalu ingin pulang bersamaku. Dosen itu menatapku sambil menyipitkan kedua mata. Berarti kemungkinan besar Lala tak suka tinggal bersamanya. Atau jangan-jangan ia tak suka tinggal bersama istri barunya. Aku hanya terdiam. Tak berani mengeluarkan sanggahan. Biarkan Bu Mega berkelana dengan pikirannya sendiri. Biarkan dia mengembangkan pikirannya yang mungkin saja terlalu mengembang seperti senyuman yang sering ia pamerkan. Jadi apa kau ingin mempertahankan Lala? Aku mengangguk. Itu sudah jelas, Bu. Jika Lala terlihat tak senang, saya harus mempertahankannya. Sedari kecil, Lala selalu bersamaku, sehingga aku harus memastikan bahwa hidupnya juga tak sengsara. Jika istri baru Pak Rangga tak memperlakukan Lala dengan baik, saya pun harus turun tangan. Maka dari itu kami terlihat seperti sedang berdebat tadi. Bu Mega mengangguk-angguk, membuktikan bahwa penjelasanku masuk akal baginya. Semoga saja kepercayaannya bertahan lama. Aku harus lebih berhati-hati lagi jika berada di kampus. Takut radarnya kembali menangkap dan melihatku bersama Mas Rangga. Bukan perkara mudah untuk terus menghindar dari Bu Mega. Dosen satu ini sepertinya memiliki banyak mata-mata yang ada di setiap sudut kampus. Aku saja sampai heran ketika ia tahu tentang gosip-gosip panas yang ada di kampus. Dia memang 11-12 dengan Mas Rangga. Katanya kamu dekat dengan Devan. Lumayan sih, tapi katanya dia dari keluarga kaya raya. Apa orang tuanya akan setuju jika kalian bersama? Jilep, satu kata yang membuat hatiku seperti tertusuk sembilu. Baru saja aku mengatakan bahwa dia selalu update tentang gosip-gosip yang beredar di kampus, dan ia langsung membuktikannya. Saya hanya dekat sebagai teman, Bu, bukan untuk menjadi pasangan. Masa? Aku mengerjap beberapa kali. Mengapa dosen ini tiba-tiba begitu menjengkelkan? Seandainya aku tak akan berurusan dengannya di masa depan, sudah pasti kuungkapkan kata-kata mutiara yang mungkin akan membuatnya meledak. Aku beri tahu Yanan, sebagai dosenmu yang lebih tua. Ya, aku tahu bahwa dia tua, meski ia tak mengungkapkannya. Kamu seharusnya cari pria yang sepadan, agar kedepannya tak ada yang menyesal dan kamu pun tak mendapat hinaan dari keluarga laki-laki yang akan menjadi pasanganmu kelak. Kehidupan setelah menikah itu bukanlah hal yang menyenangkan. Begitu ya, Bu. Makanya ibu memilih untuk tidak menikah sampai sekarang. Aku berpura-pura polos, padahal ku tahu alasannya tak menikah karena sampai detik ini tak ada pria yang mendekat. Bu Mega menatapku dengan tatapan tak percaya. Ya, bisa dibilang seperti itu, Nan. Aku memilih untuk memperjuangkan karir yang sedang melonjak. Aku tersenyum bangga. Sepertinya aku akan mengikuti jejak ibu. Aku sungguh ingin menjadi wanita karir yang bisa menghasilkan uang sendiri. Ini adalah ungkapan paling jujur yang kukatakan selama masuk ke ruangannya. Ya, harapanku adalah menjadi wanita karir yang tak perlu memikirkan anak atau suami. Tetapi itu dulu sebelum statusku menjadi istri orang. Sekarang, harapanku adalah bisa tetap bahagia meski harus hidup di sisi pria dingin dan cuek. Pria yang mengalahkan dinginnya gletser Antartika. Pria yang wajahnya datar seperti tembok yang baru selesai diaplus. Dan pria yang cuek mengalahkan mayat sekalipun.